Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan update video islami terbaru, dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung, semoga sehat selalu. Sebelum mulai, saya punya permintaan dulu, boleh? Nanti ketika tausiah sudah saya mulai, tutup mulut, pasang telinga. Malam ini kita buka hati kita dan kita berikan yang terindah buat Allah dan Rasul. Siap? Saya paling anti ketika nanti tausiah sudah dimulai masih ada yang berbicara. Kalau ada yang berbicara jangan salahkan saya. Tausiah saya potong sebelum ini. Masih ngomong juga, saya potong lagi sebelum ini. Ngomong terus, pulang saya. Deal? Kalau ada teman sebelah ngajak ngomong, jangan dijawab omongannya. Jangan gara-gara dia hilang keberkahan majelis kita malam ini. Kalau ada yang ngomong di majelis ilmu, berarti dia adalah orang yang tidak pandai menjaga kemuliaan majelis ini. Satu kali duduk di majelis ini, pahalanya lebih dahsyat daripada mengerjakan 1000 rakaat sholat sunnah. Satu kali duduk di majelis ini, malaikat semua sedang membentangkan sayapnya, sedang mengaminkan semua doa-doa kita, dan insya Allah sedang memintakan ampunan dari Allah buat kita. Jangan sampai keberkahan ini semua pergi dari kita. Sekali lagi saya tanya, siap malam ini berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul? Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puja dan puji milik siapa? Belum kompak, sekali lagi saya ulangi. Segala puja dan puji milik siapa? Gak usah menonton-menonton. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal. Semua apa yang sudah Allah ciptakan, yang ada di bumi, bahkan yang di langit, mereka semua senantiasa memuji Allah. Kalau yang di langit saja tahu diri mau memuji Ilahi, pertanyaan saya, apa gak malu kita yang cuma numpang di bumi ini tapi malas betul bertasbih kepada Allah? Betul? Maaf, orang kampung Panipahan, kalau bilang betul bahasa Panipahannya apa? Bodoh. Mulai aneh. Tolong nanti ke depan kasih tahu saya sepatah dua patah bahasa kampung sini. Kenapa saya harus belajar? Sebab agama yang menyuruh, di antara pesan agama, sampaikanlah dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Kenapa ada pesan begini? Biar malam ini saya tidak merasa jadi tamu, tapi izinkan malam ini seperti saya sedang berada di tanah kelahiran saya sendiri. Betul. Biar malam ini saya tidak merasa sedikit pun jadi orang asing, tapi izinkan hati saya malam ini seperti sedang memandang, melihat, menatap semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Oh, kalau yang di langit saja bertasbih, kita yang di bumi harus lebih semangat untuk bertasbih kepada Allah.
biar kajian malam ini diberkahi Allah, biar hajat doa dikabulkan Allah, biar Allah jauhkan kampung kita khususnya dari segala macam wabah, bencana dan malapetaka. Kalau saya ajak semuanya malam ini kita bertasbih dulu kepada Allah, mau 50 orang. Sekali lagi yang kompak, mau? Yang terpaksa. Tidak akan pernah rugi orang-orang yang gemar bertasbih. Nih salah satu manfaat tasbih anak-anakku saya. Ada salah seorang imam dari kalangan tabi'in, namanya Imam Atta, ahli tafsir, ahli fikih, ahli Quran, ulama besar di zaman itu. Beliau pernah berkata, lam aro minat tasbih, lam aro anfa lil waba minat tasbih. Kata beliau, aku tidak pernah menemukan dan melihat ada sesuatu yang lebih dahsyat manfaatnya ketika dibaca. Dia mampu menyelamatkan kita dari wabah, bala, bencana, kecuali memperbanyak membaca tasbih kepada Allah. Maka siapa yang bertasbih, mudah-mudahan Allah jauhkan dari corona. Sekarang bukan cuma Indonesia, dunia sedang dihantui makhluk kecil yang tidak nampak oleh mata, tapi menggegerkan dunia, namanya corona. Gara-gara makhluk ini fitnah di mana-mana. Lihat orang sebelah patung, bapak corona ya. Betul? Lihat orang agak lemas-lemas sedikit dianggap corona. Kemarin ada kejadian di Jakarta, ada seorang kakek usia sudah tua turun dari angkot. Begitu turun, badannya agak melayang-melayang, tiba-tiba pingsan. Langsung jamaah di sekitar teriak, corona, corona, corona. Datang petugas dan dibangunkan oleh petugas. Kakek, apakah kakek corona? Si kakek menjawab, corona belum makan. Pantas dia. Gara-gara makhluk kecil ini yang namanya corona, kami di Jakarta ustaz-ustaz gak boleh dakwah. Enak di kampung-kampung ini, nanti kita muncul begini. Saya 7 bulan saya tak pegang 7 bulan saya tak melihat penampakan begitu. Dakwah saya Indonesia di Kristen, apalagi di Jakarta, tak boleh kami para ustaz keluar dari rumah. Kami di kos di kamar-kamar, tak boleh di rumah. Lockdown. Mulai dari awal Ramadan kami tak boleh keluar. Saya jadi mikir, mulai awal Ramadan, kalau dulu sebelum Ramadan setan-setan dikurung, sekarang ustaz dikurung. Ya Allah, tidak boleh. Bukan cuma jamaah yang kangen dengan ulamanya, kami pun sangat dengan jamaahnya. Bayangkan 7 bulan saya dikurung di rumah, 7 bulan tak boleh keluar. Kami tanya, kenapa kami tidak boleh keluar? Kalau Habib keluar rumah, nanti Habib positif. Lebih baik Habib di rumah, kalau bisa di kamar saja, Habib jangan kemana-mana. Akhirnya betul, saya sembunyi di kamar. Bilang, alhamdulillah, saya di istri positif. Maka saya tidak bosan untuk mengawali setiap dakwah saya dimanapun
dengan melatih diri saya dan mengajarkan kepada jamaah, jangan pernah bosan untuk memuliakan Allah Tuhanmu yang maha mulia. Mimpi engkau bisa meraih kemuliaan dari Allah Tuhanmu yang maha mulia kalau lisanmu tidak pernah mau memuliakannya. Betul? Sekali lagi saya ajak bertakbir, semuanya siap? Kita getarkan masjid ini, kita getarkan kampung ini dengan kalimat tasbih berjamaah. Siap? Biarkan orang-orang menganggap kita semua yang kumpul di sini malam ini seperti orang gila. Biarkan orang bilang kita gila, asalkan gila kita karena ingat Allah, daripada kita gila karena ingat urusan yang tidak ada manfaat. Bodoh. Wahai engkau yang ingin meraih kemuliaan dari Allah yang maha mulia, hadirkan hatimu, saatnya kita memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar illa billah. Kemudian ada bocah semangat yang baca kalimat tasbih dapat hadiah dari sana. Dapat hadiah sana. Kalau bocah yang lain bacanya cuma 3. Kalau nggak cepat-cepat saya kirim, takut kesurupan. Kamu dapat hadiah dari saya. Tadi saya dapat rezeki dari salah seorang jamaah, dari umat balik lagi ke umat. Nyesel. Tidak mau semangat memuji Allah. 100.000 zaman sekarang bukan perkara mudah. Ini berkat dia semangat memuliakan Allah, maka Allah hantarkan kemuliaan buat dia. Betul? Assalamualaikum abang. Orang paling paham itu ya akhlaknya Masya Allah, ramah-ramah. Jangankan yang kecil, yang besar-besar saja Masya Allah. Saya jujur, tadi saya sempat mabuk laut, naik kapal Titanic. Cuma saya tahan saja. Capek, tapi rasa capek, rasa letih saya hilang. Begitu turun dari kapal, Masya Allah, warga Panipahan menyambut luar biasa. Rasa letih dan capek saya hilang. Takbir! Oh, saya kerasa bertakbir. Mulai dari yang tua sampai bocah, akhlaknya Masya Allah. Kamu hebat. Nama siapa? Nama pendek. Jangan subuh-subuh tahu. Mungkin ada nama panjangnya. Jangan-jangan nama panjangnya Ospador. Kamu nama panjangmu siapa saya? Ramadan. Gak
percaya. Berarti dia lahirnya bulan Ramadan. Betul? Ini baru benar ngasih nama anak. Lahir Ramadan, bulannya mulia, kasih nama Ramadan. Ini kadang-kadang orang kita sebetulnya di Jakarta kadang-kadang mengambil tren. Anak lahir bulan Desember. Suaminya baru di PHK. Kondisinya lagi memprihatinkan. Anak jadi korban. Dikasih nama apa? Desiati. Prihatin Desi. Nama jadi doa lu. Belum? Kalau namanya bagus, doanya bagus juga. Ramadan. Jadi kamu beri perhatian saya. Kamu kelas berapa? Mumpung sekarang ini makhluk lagi kumpul-kumpulnya. Nanti saya tanya kamu kita-kitanya mau jadi apa? Kamu jawab yang belakang. Nanti semua mengaminkan. Kita nggak tahu dari mulut siapa amin itu dijawab oleh Allah. Jangan pernah meremehkan doa yang keluar dari mulut siapapun. Mungkin yang sedang mengaminkan doa kita orang miskin tapi dia kaya di sisi Allah. Atau mungkin dia orang yang jelek tapi dia menawan di sisi Allah. Atau mungkin dia orang yang kecil tapi sebenarnya dia besar posisinya di hadapan Allah. Betul? Sengaja saya panggil anak ini teknik ngadepin anak-anak harus pakai media anak-anak. Ngadepin makhluk halus harus pakai makhluk halus. Nanti kalau kamu sudah gede besar cita-citamu mau jadi apa? Kamu jadi polisi yang soleh. Kayak bapak kapolsek kita Masya Allah tadi saya mengawal ini. Bin, sampai ini saya diboncengin sama Pak Mensa. Disbin dikawal Pak Pol, kapolsek yang soleh. Disbin dikawal Pak Mensa dan Pak Alibaba. Ada hubungan dengan Alibaba? Saudara kembar. Tadi saya perjalanan menuju ke sini, saya Alibaba telepon. Beliau lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan Allah dan makin mungkin. Panjangkan umur. Amin ya Rabbal. Oh, jadi polisi yang soleh. Siapa tahu nanti 10 tahun lagi saya datang ke sini dia jadi Kapolda. Kita tidak tahu nasib orang. Dan mohon maaf yang semua jadi saksi, tolong anda terus laksanakan. Saya jarang meleset. Jelek-jelek begini saya punya, ini jelek-jelek begini saya punya citra tinggi. Siapapun anak kecil yang saya panggil ke depan ngobrol dengan saya, biasanya berapa puluh tahun akan datang ada kejadian nanti pada ini. Semua terlihat ya. Kamera teruslah merekam. Bapak Ibu, tolong matanya pandang saudara-saudara. Izinkan saya meneropong dari ayat saya. Jangan meleset, yang terbaik. 10 tahun yang akan datang, dia akan jadi lebih besar. Kalau kamu nggak besar-besar ada masalah. Ramadan, mudah-mudahan kamu jadi polisi yang soleh. Saya hormat dengan polisi, saya dengan TNI. Saking hormatnya saya dengan polisi, jangankan polisi lagi bertugas, polisi tidur pelan saya lewat. Tidak pernah saya kabur. Lagi naik mobil itu, ada polisi tidur pelan-pelan. Saya hormat. Kalau kebun kelar saya. Kalau tidurnya saja saya hormati, saya hargai, apalagi seperti Pak Boy, baik hati, Pak Eksan, Pak Aljabar,
Kita doakan abang-abang kita yang dagang-dagang ini dijaga apa dalam setiap menjalankan tugas-tugas kerjaan. Hari ini saya bangga dikawal 2 orang yang gagah. Dari tadi beliau berterang, saya tahu lebihnya lebih dari saya. Kalau abang lebih, kita gantian. Abang yang ceramah, saya yang jaga. Kamu dapat 100.000, tapi ada syaratnya. Biar hari ini rezeki yang tadi saya dapat dari jamaah berkah terus panjang dan lewat tangan bermandir sama halnya seperti komunitas Quran. Nanti di ujungnya kita berwakaf Quran, ibu mewakafkan Quran, itu cuma buat sebentar, buat sebenarnya komunitas kita sebenarnya kita sedang membangun kebahagiaan kita di alam bawah. Betul? Saya cuma wasilah saya. Kamu hafal surah Al-Baqarah yang pendek aja, Al-Baqarah. Ya. Kalau dia baca cuma alif lam mim doang. Kamu hafal surah Al-Baqarah apa? Surah Al-Baqarah. Ada apa? Al-Ikhlas. Orang yang menertawakan nanti bilang siap, sudah jadi. Subhanallah walhamdulillah. Lebih baik saya nyawer anak-anak yang berani dalam kebaikan, tambah berkah daripada nyawer yang goyang dan buta. Berkah. Nanti kamu dapat 100.000 mau beli apa? Jangan beli pistol dulu, udah maklum. Ya, kamu beli pena, beli buku, pakai untuk belajar. Nanti kamu dapat ilmu, saya dapat pahala, yang tadi sudah nanti dapat pahala. Jangan beli pulsa. Oke? Jawab yang kencang, itu uang berapaan? Anak kecil paham. Ya, zaman saya dulu nggak tahu uang 50.000 waktu saya masih bayi. Itu uang berapa? 100.000. Nanti ya bisa berapa mungkin enggak, jangan dianggap bercanda. Baik, silakan. Pesan saya, jangan ikut tawuran, jangan narkoba, jangan kebut-kebutan, jangan bikin dosa di hati ayah. Jadi anak soleh, tenang duduk di tempat pengajian, berteman dengan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kamu jadi polisi yang beriman kepada Allah. Subhanallah,
Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Betapa hebat Nabimu, anak-anakku sayang, yang memujinya adalah yang maha dipuja. Betapa hebat Nabimu, yang memuliakannya adalah Allah yang maha mulia. Betapa hebat Nabimu, wahai ibu-ibu, yang berselawat kepadanya adalah Allah beserta seluruh para malaikatnya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau disebut nama nabi-nabi itu semua, jawaban akhirnya sama, cuma alaihi salam saja. Kita akan buktikan sama-sama. Bantu saya, nanti saya sebutkan nama nabi-nabinya, jawab yang kompak alaihi salam. Siap? Nabi Allah Adam, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, sampai Nabi Isa, semua sama, hanya alaihi salam saja. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya, jawabannya paling beda. Ketika disebutkan namanya, jawabannya paling indah. Ketika disebutkan namanya, jawabannya itu paling istimewa. Sallallahu Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang malam ini telah ingin dibangkitkan bersama Rasul, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasul, malam ini bersalawatlah kepada Rasul. Sekarang kita berada di bulan kelahiran Rasul, Rabiul Awwal. Amalan yang paling dahsyat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi. Bapak Ibu, satu kali kita baca istighfar, hanya satu dosa kita yang dihapuskan. Sekali lagi saya ulangi, satu kali baca istighfar, hanya satu dosa dihapuskan. Tapi satu kali kita baca salawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala diberikan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1 rugi yang tidak mau bersalawat kepada Nabi. Hadirkan hatinya, kita bersalawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Kenapa setiap kali saya dapat
tanya, apakah di sini penceramah nggak boleh lagi lihat jam tangan? Masih boleh. Kalau ada penceramah, siapapun dia, baru mulai ceramah suka dia jam tangannya, jangan heran, jangan marah, itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia itu lagi mikir, habis ini mau ngomong apa. Yang namanya ceramah kan butuh mikir, betul. Ribuan terima kasih saya panjatkan kepada semua yang sudah terlibat mensukseskan acara yang sangat dahsyat ini. Tidak disangka dan diduga-duga, meskipun dalam kondisi yang begini yang hadir membeludak. Masya Allah, nampak yang menguasai panggung adalah kaum ibu-ibu. Sebelah sini dipenuhi oleh ibu-ibu. Di luar sana ibu-ibu. Di sudut sana ibu-ibu. Di sini kita cuma dikasih tempat kecil, nampak betul bapak-bapak seperti kaum tertindas. Semua yang terlibat, mulai dari kapolseknya, tentaranya, polisinya, pihak masjidnya, warganya, wabil khusus komunitas Riau Mengaji yang sudah menghadirkan saya untuk sampai ke planet ini. Bu, kita doakan semua yang sudah terlibat menjadi asbab kita meraih keberkahan dari Allah. Semoga mereka perjuangannya, setiap tetes keringatnya, kedipan matanya, hembusan nafasnya, langkah kakinya dinilai, dicatat bagian dari ibadah nanti di sisi Allah. Amin. Ya Rabbal. Walaupun ini kali pertama saya main-main ke sini, jangan takut, di hati saya ada rasa bangga ketemu dengan Bapak Ibu. Meskipun saya belum pernah lihat Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak belum pernah lihat saya. Di mana? Di TV. Sebenarnya saya juga sering banget lihat Ibu dari TV. Kita saling lihat, saudara. Baik, untuk beberapa bulan ke depan kita akan belajar bersama-sama. Kita mohon sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan asbab kajian malam ini menjadi rahmat Allah turunkan, berkah dihadirkan, bencana musibah dihindarkan. Amin. Ya Rabbal. Satu hari saya dapat SMS dari anak kecil. SMS diterima. Yang nanya anak kecil, saking kecilnya gak kelihatan, kan lewat SMS. Udah dengerin aja, reseran, udah dengerin aja. Anaknya boleh kecil, tapi pertanyaannya memberikan sebuah pembelajaran buat saya dan renungan untuk kita semua. Anak tadi bertanya, Habib Al-Habsyi, kenapa Indonesia banyak bencana, banyak musibah, silih berganti seperti tiada henti, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung. Ibu, di Cirebon itu ada angin puting beliung. Hitungan detik berapa banyak rumah hilang. Perasaan saya angin yang suka begini-begini itu cuma adanya di Amerika. Amerika, tahu Amerika? Amerika. Amerika, Panipahan belok kanan. Susah ngejelasin nenek-nenek. Angin model begini cuma adanya di Amerika, Pak. Sekarang udah main-main silaturahim ke Cirebon. Bukan cuma itu, ibu tahu nggak, di Palu ada bencana baru di negeri ini, namanya likuifaksi. Anak-anak, likuifaksi itu tanah yang kau injak ini, bumi yang kau duduk ini, tanahnya terbelah-belah di Palu. Kedalaman tanahnya sampai 15 meter. Tanahnya dijumpang, menghisap semua benda-benda yang ada di atasnya. Rumah dihisap, mobil dihisap, motor dihisap, emak-emak
apalagi terhisap. Bukan cuma dihisap, tanahnya langsung menghimpit apa yang telah dihisap. Di blender Pak oleh tanahnya. Ini juga audio. 30.000. Sekali lagi saya ulangi, 30.000 nyawa di Palu masih misteri, belum ditemukan jasadnya. 30.000. Maka itu saya belum mau dipanggil ke Palu. Ada 2 kota saja. Sekali lagi saya ulangi, 2 kota saja di Indonesia saya belum siap dipanggil ke sana. 2 kota saja. Kalau diundang ke Panipahan, saya buktikan saya hadir, walaupun rintangannya luar biasa. Pulang mikir jadi. Tapi tetap saya datang. Saya diundang ke Ambon, saya datang. Saya dipanggil ke Papua, saya hadir. Saya dipanggil ke Medan, saya datang. Tapi cuma 2 kota saja di Indonesia saya belum siap kalau dipanggil ke sana. 2 kota saja. Apa kotanya? 1 di Balikpapan, 2 di Palu. Rojimun. Saya belum siap dipanggil. Orang sini bilang meninggal apa? Kalau Rojimun bahasa kampung sini apa? Orang Jawa bilang modal. Maut. Makin serem. Maut. Oi maut. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Itu jawaban saya buat anak kecil yang tadi bertanya lewat SMS. Tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Mana mungkin Allah kirim bencana bertubi-tubi silih berganti kalau bukan karena dosa yang sudah terjadi. Dosa apa yang sudah ada di negeri ini? Banyak. Salah satunya ini yang akan jadi topik hangat kita malam ini. Lanjut. Kompak dong biar saya semangat terus. Memang saya tukang parkir. Salah satu dosa yang menjadi asbab Allah kirim bencana buat Indonesia. Dosa apa? Ibu-ibu mau tahu dosanya? Ya kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin. Dosa itu adalah dosa kedurhakaan seorang anak kepada ayah ibu. Ketika seorang anak durhaka dengan orang tuanya, maka itu kunci masuk surga Allah akan menghampirinya. Bapak ibu, anak-anakku masih ingat gak cerita di zaman Nabi Nuh? Anak-anakku zaman Nabi Nuh ada banjir, musibah juga, konon satu dunia ditenggelamkan. Anak-anakku jauh yang kompak, kenal Nabi Nuh? Yang kompak dong, kenal Nabi Nuh? Di mana kamu kenalan? Mulai parah. Kalau mereka kenal Nabi Nuh berarti mereka malu purbatan. Adalah Nabi Allah Nuh, seorang nabi yang pernah diuji Allah dengan musibah juga. Musibah itu namanya banjir. Konon saking dahsyat banjirnya, satu dunia ditenggelamkan Allah, satu dunia tenggelam. Tidak ada yang selamat dari murka itu kecuali yang naik ke atas kapal Nabi Nuh. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa Allah marah? Kenapa Allah hadirkan banjir? Kenapa ditenggelamkan semuanya? Apa karena umat Nabi Nuh yang waktu itu suka membangkang kepada nabinya? Demi Allah, bukan hanya sebab itu, ada sebab lain yang membuat Allah geram, yang membuat Allah marah, yang membuat Allah murka. Apa sebabnya? Ada dosa kedurhakaan seorang anak laki-laki kepada ayahnya. Siapa anak itu?
Kan'an diterkam. Durhaka dengan siapa? Nuh. Siapa Nuh? Ayah kandungnya. Apa jabatannya? Nabi utusan Allah. Ayo kita pikir bareng-bareng. Kalau zaman dulu ada seorang anak saja baru durhaka dengan ayahnya, Allah hadirkan banjir menenggelamkan semuanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak milenial zaman now? Bukan cuma durhaka dengan ayah, tapi berani durhaka dengan ibu tercinta. Bukankah kata Nabi kita, ibumu 3 kali lipat lebih mulia dari ayahmu? Ketika engkau berani durhaka dengan ibumu, maka bersiap-siap 3 kali lipat bencana akan Allah hadirkan dalam hidupmu. Istighfar kepada Allah. Ibu, saya tabligh akbar di sebuah kota kecil namanya Muara Tebu. 5 jam naik mobil dari kota Jambi. Naik mobil aja 5 jam nak datang kalau naik odong-odong. Kotanya kecil banget kalau dilihat dari peta. Begitu nyampe di Muara Tebu, ada kejadian Pak. Seorang anak laki-laki mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung mikir, jangan-jangan inilah sebabnya Allah murka dengan Indonesia. Bapak Ibu, dari Jambi saya bertolak ke Brebes. Di Brebes ada kejadian, anak usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat nganterin makanan, tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya jadi pikir, jangan-jangan ini pintu masuk bencana Allah datangkan buat Indonesia. Bapak Ibu masih ingat kisah yang sempat heboh di media TV? Seorang nenek-nenek tua, namanya Nenek Aminah, terancam di penjara yang melaporkan anak kandung sendiri. Bahkan yang lebih gila, anak kandungnya menuntut ibunya yang sudah tua ganti rugi 1 miliar. Wahai anak-anakku, pasang telingamu, buka hatimu, demi Allah, berapa banyak pun harta yang kau miliki, 100 miliar, 100 triliun, berapa banyak pun itu tidak akan bisa membayar jasa pengorbanan ayah, apalagi ibumu. Takbir. Ini perlu saya sampaikan Pak, banyak sekali anak-anak zaman now seperti kaca lupa dengan kulitnya. Bocah, kalau nanti kamu bisa jadi sukses, kamu jadi orang pintar, orang kaya, punya jabatan, punya kedudukan, demi Allah, itu semua bukan karena kehebatanmu, bukan karena kehebatanmu. Kalau ada yang ngomong dia bisa dapat pangkat, dapat ilmu, dapat harta karena kehebatan dia, itu bohong besar. Kita bisa dapat itu semua karena 2. 1, karunia Allah Tuhan yang Maha Kaya Raya. 2, karena ridho yang pernah keluar dari mulut ayah ibu kita. Bukankah kata Nabi, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Mungkin siang malam ayah kita dari sejak kita kecil dia mengetok pintu langit, menggoncang arasy, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, jadikan takdir anakku lebih baik dari takdirku. Betul. Anak-anakku, pasang telingamu, ayahmu tidak ada gantinya. Seorang ayah bisa membahagiakan 10 putra-putrinya. 10 anak belum tentu bisa membahagiakan seorang ayah. Betul. Anak-anakku yang cantik, seorang ibu berani mati demi melahirkan 10 putra-putrinya, tapi 10 anak belum jaminan siap mati demi seorang ibunya. Betul. Anak-anakku saya, pasang telingamu, ibumu ngeder, tahu ngeder? Kalau mau melahirkan kamu, ibumu ngeder.
ibumu ngeden keluar kamu, coba kamu ngeden, apa bisa keluar ibumu? Betul? Anak ngeden keluar apa? Ibu ngeden keluar apa? Anak. Anak ngeden keluar apa? Udah dibahas. Udah dibahas. Betul. Berapa banyak pun hartamu, kamu tidak akan bisa membayar jasa ayah ibu. Kalau harta saja tidak mampu, apalagi yang lainnya. Ibadah kita pun belum tentu bisa menembus semua kebaikan mereka. Betul? Bapak Ibu, saya teringat ada sebuah kisah menarik yang saya tulis dalam buku saya. Dulu ada salah seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Umar. Siapa namanya? Ketika musim haji, dia pernah memandang ke arah Ka'bah. Tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Karena terharu. Bapak Ibu, tidak semua tetesan air mata menandakan kesedihan. Sekali lagi, tidak semua tetesan air mata menandakan kesedihan. Tidak sedikit orang nangis itu karena terharu melihat apa yang disaksikan. Betul? Sahabat Nabi nangis karena terharu. Terharu kenapa? Allah nampakkan di depan dia ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Wanita itu di bawah awak mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu lalu bertanya kepada anak muda yang hebat itu, Nak, siapa wanita tua yang ada di leher itu, nak? Anak muda tadi menjawab, Imam yang ada di leher. Iya, nak. Siapa dia, nak? Dia adalah ibuku, Imam. Ibumu? Betul, Imam. Hebat kamu, nak. Apanya yang hebat, Imam? Apanya yang hebat dari diri yang banyak kurang ini? Apanya yang hebat, Imam? Kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh. Betul, Imam. Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas. Iya, Imam. Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat. Imam, biarkanlah kulitku, biarkanlah kakiku, bahkan biarkan nyawaku jadi taruhannya. Aku persembahkan ini karena bukti cintaku kepada ayah ibu. Aku rela berjemur, rela berpanas-panas. Aku melangkah dari negeri yang jauh. Aku hantarkan ibuku di rumah Allah. Aku gendong dengan jerih payahku. Apakah dengan cara ini aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadamu? Abdullah bin Umar makin menangis lalu berkata, demi Allah, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman sampai ke Mekah. 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah. Tiap hari sekalipun dan ibu ada di atas lehermu, itu tidak akan pernah mampu membayar satu teriakan rasa sakitnya yang ketika menangis, ketika berteriak waktu melahirkanmu. Itu tidak akan pernah bisa membayar satu tetes darahnya yang pernah keluar waktu melahirkanmu. Ayo Bapak Ibu, kita mikir bareng-bareng. Kalau satu teriakan saja dan satu tetes darahnya saja tidak bisa kita bayar dengan jihad seberat itu, maka pertanyaannya buat saya yang bodoh ini dan semua yang saya banggakan, bagaimana cara menghapus goresan luka yang terlalu dalam yang pernah kita tancapkan di hati orang tua kita, yang sampai mereka menutup matanya, belum pernah ada kata ridho dan maaf untuk kita. Mimpi kita bisa meraih ridho Allah, kalau ridho orang tua belum pernah sampai di telinga kita. Istighfar kepada Allah. Satu tetes air mata yang pernah kita keluarkan dari mata orang tua kita karena kedurhakaan kita, maka kalau kita tidak segera taubat malam ini kepada Allah, tidak segera meminta maaf kepada keduanya, demi Allah saya pastikan satu tetes air mata itu akan diganti dengan ribuan azab bencana dari Allah menghampiri kita.
Tapi kalau satu senyuman yang kita hadirkan keluar dari wajah ayah ibu kita karena akhlak kita, maka satu senyumnya akan menjadi kunci mendatangkan 1000 rezeki, 1000 rahmat, 1000 berkah dari Allah menghampiri kita. Rasul mengajarkan kita al-barokah ma'akabirukum, keberkahan dari Allah akan datang kepada kita manakala masih ada orang tua di sekitar kita. Bapak Ibu silakan pulang dari majelis ini nanti rasakan ketika di rumah kita masih ada ayah ibu, rumah terasa berkah. Tapi ketika sudah tidak ada lagi ayah ibu di sekitar kita, mereka sudah wafat meninggalkan kita, rumah akan terasa gersang. Orang tua itu bawa berkah bagi kehidupan dari Allah untuk kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajar sejenak. Coba tutup mata, tundukkan kepala. Saya bimbing kita bermuhasabah. Saya mohon yang ingin nanti Allah jadikan anak-anaknya lebih baik akhlaknya dari diri, yang ingin Allah hadirkan keberkahan menghampiri hidupnya, coba untuk beberapa menit ke depan saya mohon coba tundukkan kepala, tutup mata, bayangkan wajah indah ayah ibu kita. Semuanya bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai engkau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tutup matamu, hadirkan wajah indah ayah ibu. Tutup mulutmu, coba panggil nama orang tuamu dari hati. Bayangkan malam ini, bayangkan malam ini seolah-olah kau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu yang begitu merdu memanggil namamu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya, mencium pipinya, memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan yang indah yang pernah mereka korbankan untuk membahagiakanmu. Malam ini saya ingin mengetuk hati semuanya. Tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa, pengorbanan apa, kebahagiaan apa yang sudah kau berikan untuk ayah ibumu. Sadarkah kita, terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah kita ketimbang memberi. Kita lebih sering menuntut kepada ayah ketimbang menghargai. Lalu dengan sombong kita berharap surga dari Ilahi. Istighfar wahai saudaraku. Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita menangis ketimbang tersenyum. Kita lebih sering membuat ibu murka ketimbang ridha. Lalu dengan sombong kita berharap surga dari Allah. Istighfar wahai saudara. Hadirkan semua kebodohan, bayangkan semua kezaliman, bayangkan semua kedurhakaan apapun yang pernah kau lakukan kepada ayah ibumu, yang mungkin karena kedurhakaanmu pernah membuat ayah ibumu menangis, sujud kepada Allah di dalam sholatnya. Mereka mengadu bahwa mereka menyesal melahirkan anak-anak durhaka seperti kita. Menangislah engkau kepada Allah malam ini, menangislah engkau di sini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir dalam kajian malam ini ada anak-anak yang pernah membentak orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membenci ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memusuhi mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka yang penuh dengan keberkahan, tapi kita pandang dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Lalu kita pernah memukul ayah ibu kita, demi Allah kita akan sadar betapa berharga ayah ibu kita nanti ketika jenazah mereka terbalik di hadapan kita. Tadi kita keluar dari rumah melangkah ke tempat masjid ini, Allah masih izinkan kita bisa bercanda dengan orang tua kita.
Sadarkah kita? Mungkin itu kenangan terakhir antara kita dengan mereka. Tadi Allah masih izinkan kita bisa makan, minum dengan ayah ibu kita. Mungkin itu kenangan terakhir antara kita dengan mereka. Siapa yang mengira pulang dari kajian ini jenazah mereka terbaring di hadapan kita? Demi Allah, kita akan sadar betapa berharga mereka ketika mereka sudah meninggalkan kita selama-lamanya. Di masa kecil ayah sering menggendong kita. Mungkin besok Allah takdirkan kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu sering memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang dibuat Allah memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Istighfar kepada Allah semuanya. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa, kebodohan apa, kedurhakan apa yang pernah kau lakukan semasa hidupmu kepada ayah ibumu. Bertobatlah malam ini kepada Allah sebelum Allah hadirkan balasan yang akan datang dari anak-anakmu. Menangislah untuk hari ini. Ya Allah, ampuni semua kebodohan kami ya Allah. Jangan kau jadikan anak-anak kami kelak lebih gila dari apa yang pernah kami lakukan kepada ayah ibu kami. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon panjangkan umur, sehatkan badannya ya Allah, kuatkan imannya, berikan kami kekuatan ya Allah agar bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki ya Allah agar kami bisa mengumrohkan dan menghajikan ayah ibu kami ya Rahman. Ya Allah, jangan kau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Ya Allah, jangan kau tutup mulut mereka ya Allah sebelum kami mendengar kata ridho yang keluar dari lisannya. Kami belum siap melihat jenazah mereka ya Allah. Kami belum siap menghantarkan mereka ke alam kuburnya ya Allah. Kami belum siap mensolatkan jasad mereka ya Allah. Kami sadar kami belum pernah bisa membalas kebaikan mereka. Berikan kesempatan kedua kali untuk kami ya Allah. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah tiada, bagi orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, kami mohon ya Allah sayangi mereka ya Allah seperti mereka pernah menyayangi hidup kami. Luaskan kubur mereka, hujani dengan rahmat dan maghfirah-Mu. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu, kami merindukan suasana bisa sholat di belakang mereka. Kami merindukan bisa mencium pipi dan kening mereka. Kami merindukan bisa makan dan bercanda dengan keduanya. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan kesempatan indah yang Kau berikan itu ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal ayah ibu kami ketika mereka sudah pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurga-Mu bersama dengan Nabi. Semuanya kita bertaubat berjamaah. Semuanya ikuti saya. Rabbil firli, Rabbil firli, Rabbil firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil. Satu hadiah kehormatan saya berikan kepada seorang wanita. Dan sini saya, air matamu menandakan rasa cintamu yang begitu dahsyat kepada ayah ibu. Kalau yang kecil saja begitu lembut hatinya, maka perbanyak istighfar kalau kita yang muda tidak pernah tersentuh hati. Anakku yang cantik, dari tadi saya mendengar kamu menangis, kamu terbayang, kamu teringat dengan siapa? Terus menangis. Tangis ada kalanya kita harus menangis untuk mengekspresikan rasa penyesalan, untuk menyadari betapa kita cinta kepada orang yang kita tangis. Kamu menangis terbayang dengan siapa saja? Terbayang dengan mama dan ayah. Kamu boleh jadi kamu jadi ilmu buat semua. Ayah mamamu masih ada? Ada. Kamu pernah punya salah dengan mereka? Banyak. Apalagi saya. Jujurlah kita dengan Allah. Malu gak kita dengan Allah? Kita kepengen anak kita jadi soleh, kita sendiri belum soleh. Itu namanya mencari surga yang jauh berbeda. Bapak Ibu, nanti keluar dari majelis taklim ini, coba tonton film layar lebar dakwah religi pertama saya.
yang pernah saya bikin sukses di seluruh biskup se-Indonesia. Saya bagikan linknya, cuma-cuma mau nanti saya bagikan lewat WA, dan biar silaturahim saya dengan warga Panipahan tidak terhenti sampai di sini. Mau gak seluruh jamaah saya ajak bergabung jadi grup WA bersama saya? Nanti saya kasih film gratis, link film Ada Syurga di Rumahmu yang saya angkat dari buku yang saya tulis. Tonton, ada episode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ajak anak-anaknya, saya pastikan mereka akan makin sayang dengan ayah ibunya, menyesali dosa dan kesalahan masa lalu kepada orang tua. Keren filmnya, gak cukup nontonnya bawa tisu, siap-siap bawa kaki ibu. Nanti grup WA-nya dapat video-video tausiah saya gratis. Mau? Dan kita jadikan wadah ini menjadi ajang kita tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya tentang agama, silakan WA. Saya kasih nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Tapi janji ya, nanti kalau kasih nomornya, Bapak Ibu cukup tulis kami, Assalamualaikum Habib, kami warga Panipahan, itu saja. Nanti saya bikinin grup khusus Panipahan. No miss call, no video call. Karena sering kali kejadian, begitu saya kasih nomor saya, jam 3 subuh ada nenek-nenek ngajak video call. Silakan catat nomornya, 0822. Nanti saya bagikan film saya, keren banget. 0822 sudah. 5-nya 6 angka, tulis 5, 5, 5, 5, 5, 5. Gampang kan? 0822 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5-nya, angka 5-nya 6 kali. Lalu tutup dengan angka 4 dan 2. 0822 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 2. Sekali lagi 0822 5, 5, 5, 5, 5, 4, 2. Nanti saya bagikan filmnya. Kamu nonton filmnya biar makin hidupkan dengan saya. Kamu nyesal gak akan bikin satu rambut? Sekarang ayah ibumu mungkin hadir. Kamu sampaikan, kamu minta maaf, kamu mungkin akan jadi anak solehah, dan insya Allah akan berbuat dan akan memberikan yang terbaik pada ibu. Sampaikan permintaan maaf. Kamu mau ngomong? Saya mohon hatinya begitu tulus dan sayang kepada ibu. Tapi sampaikan salam saya kepada ibu. Keluar dari tempat ini, kamu cium tangan mereka berdua. Anak-anak saya ajarin ya, cara mencium tangan orang tua pulang balik jangan begini. Sejak kapan hidung kalian pindah ke sini? Cium. Giliran tangan lancar, pasangan istri itu pulang balik. Ciumnya pulang balik saya. Dari anak ibu saya pasti bertanya, kamu cium ayah ibumu, kamu sampaikan kepada mereka, ayah ibu sejak saya dilahirkan sampai detik ini, kalau masih ada dosa saya yang meninggalkan goresan luka di hati kalian, maafkan saya, ridhoi saya. Pastikan kamu dapat kata maaf dan dapat ridho, maka berkah hidup kita. Kamu dapat hadiah Quran dari komunitas Riau Mengaji. Ini Quran anti rayap, ini Quran anti basah, ini Quran yang paling bagus selama yang pernah saya lihat. Kenapa dibuat oleh komunitas? Qurannya wah, Qurannya mewah, Qurannya hebat, biar yang nanti mewafatkan Quran ini panjang juga amalnya sampai hari kiamat. Makin tidak mudah rusak Qurannya, makin dibaca, dipegang, dihafalkan oleh yang menghafal Quran, yang mewakafkan dapat pahala sama seperti nilai hafal Quran. Bapak Ibu, saya menghimbau nanti ikuti peluang wakaf Quran yang ditawarkan
kualitas beliau mengaji. Ini kesempatan kita memberikan hadiah amal terindah buat almarhum dan almarhumah ayah ibu kita. Mungkin semasa orang tua masih hidup, kita belum pernah membahagiakan mereka, sementara mereka sudah masuk ke liang kubur. Nanti angkat tangannya, niatkan, ya Allah, hari ini aku berwakaf, aku ingin amalnya, pahalanya hadiahkan kepada almarhum dan almarhumah ayah ibu di dalam kubur. Mereka akan bangga di hadapan Allah karena sudah memiliki anak-anak yang tahu diri dan berbakti kepada kita. Insya Allah nanti yang sudah tidak mungkin lagi bisa menghafal Quran, kesempatannya malam ini angkat tangan, ya Allah, aku wakafkan Quran. Mudah-mudahan pahala dan kemuliaannya menghadirkan ada di antara anak cucuku yang akan tampil menjadi penghafal Quran, mereka yang akan memakaikan mahkota kehormatan buatku nanti di hadapan. Berkah niat. Yang punya penyakit berobat kemana-mana, rumah sakit tidak pernah kunjung sembuh, biaya sudah keluar ratusan juta lebih, jangan lupa pesan Nabi, obati dengan Quran. Angkat tanganmu, hari ini aku beranikan diriku berwakaf Quran. Mudah-mudahan pahalanya menjadi obat terdahsyat yang mengangkat semua penyakitmu. Berkah insyaAllah. Anakku, hadiah terindah. Mudah-mudahan kami menjadi penghafal Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Allahumma zakkirna bima nasina wa'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-layli waj'alhu lana hujjatan. Rajin sholat, puasa tiap hari, sedekah terkenal se-Indonesia, haji tiap tahun, umroh tiap bulan, tapi tetap tampil di muka bumi menjadi anak durhaka dengan orang tua. Ingat pesan Nabi, haram mencium bau syurganya Allah. Syurga itu memiliki aroma yang sangat harum. Saking harumnya, bayangkan perjalanan menuju ke syurga 1000 tahun. Ada yang bilang 500 tahun bau syurga bisa tercium. Tapi sayang, 1000 sayang, hanya ada 2 orang yang diharamkan mencium baunya dari jarak ribuan tahun. Kalau mencium baunya saja haram, apa mungkin bisa masuk ke dalamnya? Mimpi kali ini. Siapa di antara kedua orang ini? Salah satunya anak yang durhaka kepada ayah ibunya. Mencium bau surga saja haram, apalagi bisa masuk ke dalam surga. Maka keluar dari kajian ini, bertaubatlah, perbaiki akhlak kita, jadilah anak yang berbakti kepada ayah ibu, biar hidup kita jadi berkah. Allah lahirkan anak-anak kita akan membalas kebaikan kita berlipat ganda. Insya Allah. Singkat padat. 1 jam tanpa terasa sudah kita lalui. Kalau yang kompak terasa enggak? Yang kompak dong, terasa enggak? Saya yang terasa. Boleh minum dulu kan? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelek-jelek begini, kuping saya sinyalnya lebih kencang dari berkonsep. Saya mendengar ada yang ngomong di sana, haus. Baru berapa detik ada yang bisa haus, haus. Bukan haus ibu-ibu, kan yang ceramah saya, yang capek pasti saya, yang keringetan pasti saya. Ibarat mobil, saya mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak dong. Minum lagi ya.
Ibu-ibu kan cuma duduk saja, udah duduk bisa nyender pula. Ibarat mobil mogok namanya. Tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Masya Allah, emang beda banget tuh kalau minumannya sehat, bawa berkah. Beda. Merek apa sih? Nih, Ajwa. Coba lihat ke depan. Perasaan saya pernah lihat orang ini. Gimana Pak ya? Minumannya Ajwa. Ajwa bukan sembarang minuman. Minuman ini penuh dengan keberkahan. Makanya dinamakan Ajwa, ajaib water. Berapa banyak yang minum ini penyakitnya disembuhkan. Istanya, minumnya, kolesterolnya, stroke-nya, macam-macam penyakitnya. Kenapa jadi berkah? Karena setiap mata air yang ditemukan dikhotamkan Al-Quran 30 juz. Dan dibangun pabrik. Produksinya didengarkan Quran. Demi Allah, air itu sifatnya hidup. Mana dalil Qurannya? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kata Allah, kami jadikan dari air semua bisa hidup. Yang kedua, Quran itu sumber obat dan rahmat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Quran jadi obat, Quran jadi rahmat kata Allah bagi kita semuanya. Ibu, saya yang lebih dulu membuktikan ayat Allah orang Jepang. Anak-anak tahu Jepang? Panipahan belok kiri. Di Jepang, Bapak Ibu yang meneliti orang non-Muslim, dia ambil air minum, dia buka tutup botolnya, lalu mereka dengarkan musik. Apa yang terjadi? Airnya melempul-melempulnya berubah menjadi jelek dan berantakan. Tapi subhanallah Bapak Ibu, ketika tutup botol minuman dibuka, didengarkan zikir, didengarkan salawat, didengarkan doa, bahkan dilantunkan ayat suci Al-Quran. Maha suci Allah yang tidak ingkar dengan janjinya. Itu air berubah warna, berubah bentuk molekulnya menjadi indah dan menawan. Cakep kristal-kristal air. Maka itu saya meyakini Quran adalah obat terdahsyat. Bapak Ibu, 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. 1 menit ke depan kami akan demokan kedahsyatan air Ajwa. Air ini sudah mengalahkan 30 merek minuman. Nanti kita akan demokan. Air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Betul? Sekarang ada tim Ajwa jauh-jauh dari Jakarta. Kemana saja saya dakwah, air Ajwa selalu menyertai langkah dakwah saya. Saya diundang tabligh akbar di Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Malaysia, Brunei, Jordan, Palestina. Ajwa selalu ada di samping saya. Ibu, untuk sehat bukan kontrol makanan, tapi kontrol minuman. Karena tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Rahasia sehat Nabi bukan banyak makan, Nabi banyak mengkonsumsi minuman. Dan ternyata terapi untuk menangkis datangnya corona adalah setiap hari minum 4 liter air sehat. Insya Allah corona cuma lewat saja, dia akan mampir lama-lama. Insya Allah. Sekarang kita buktikan sama-sama. Allahumma rahmana wa nura. Allahumma dzakirna wa 'allimna